Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ersa Putra. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung sudut pada dua garis yang sejajar jika dipotong oleh sebuah garis. Dan kita akan membahas juga mengenai sudut yang berpelurus, sudut yang berpenyiku, dan sudut yang bertolak belakang. Jadi nanti kita akan mengetahui apa sih arti sudut yang berpelurus, sudut yang berpenyiku, dan sudut yang bertolak belakang. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai garis sejajar ya. Pengertian dari garis sejajar adalah dua buah garis disebut sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang ya. Dan jika kedua garis tersebut diperpanjang tidak akan pernah bertemu di suatu titik ya. Di garis sejajar itu jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu di suatu titik ya. Contohnya yaitu perlintasan kereta api ya, merupakan salah satu contoh penerapan dua buah garis sejajar di mana sepanjang lintasan kereta api kedua rel tersebut tidak akan pernah saling bertemu ya. Ini adalah gambar rel kereta api ya, di mana dua buah garis yang tidak akan pernah bertemu. Mau dipanjangkan seperti apa juga tidak akan pernah bertemu ya, rel kereta api. Kemudian nah ini ada dua buah garis sejajar ya. Nah, dua buah garis sejajar dilambangkan dengan dua garis yang mempunyai anak panah yang searah ya. Jadi ada dua buah garis, satu dan dua. Kemudian digambarkan dengan dua garis yang mempunyai anak panah yang searah ya. Kalau di sini misalnya anak panahnya ke kanan ya ke kanan semua. Kalau ke kiri ya ke kiri semua ya. Ini adalah garis yang sejajar ya. Nah, kemudian yang kedua sifatnya yaitu garis A dan garis B merupakan dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis C ya. Ini ada dua buah garis sejajar, garis A dan garis B ya. Kemudian dipotong oleh sebuah garis yang berwarna merah ini ya, garis T ya. Ya, sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, jika suatu garis ya, garis C ya, ini garis C memotong salah satu garis, misalnya garis A dipotong ya, garis A dipotong dengan garis C dari dua garis sejajar, maka akan memotong juga garis yang kedua ya. Jika garis A dipotong dengan garis C, maka otomatis garis B juga dipotong oleh garis C karena garis A itu sejajar dengan garis B. Ya, kemudian yang sifat kedua, jika sebuah garis sejajar ya, misalnya di sini kita buat lagi garis Z ya, garis Z dengan dua buah garis AB ya, garis Z sejajar dengan garis A dan B, maka kedua garis tersebut akan sejajar satu sama lainnya ya. AB akan sejajar dengan garis Z, A sejajar dengan Z, B juga sejajar dengan garis Z ya. Kemudian Z juga akan terpotong oleh garis C gitu ya. Jadi sifat yang kedua, jika garis Z sejajar dengan AB maka garis Z juga terpotong oleh garis C, kemudian garis Z sejajar dengan A, garis Z juga sejajar dengan garis B ya. Sifat yang kedua ya. Oke, selanjutnya yaitu sudut yang terjadi jika kedua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis ya. Dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis ya. Kita buat gambar dulu. Garis A dan garis B itu sejajar ya. Kemudian dipotong oleh garis yang berwarna biru yaitu garis T ya. Kemudian kita beri nama pada ruas A itu kita beri nama 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita beri nama A1, A2, A3, A4 ya. Kemudian yang B juga garis B kita beri nama B1, B2, B3, B4 ya. Nah, di sini mempunyai sifat yaitu A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, A4 dan B4 ya. A1 dan B1, kemudian A2 dan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4 itu namanya yaitu sudut yang saling sehadap ya. Dan sifatnya yaitu besar sudutnya sama ya. Misalnya di sini A-nya mempunyai nilai 100, maka B1-nya juga 100.
A3-nya 120 misalnya, B3-nya juga 120, jadi besar sudutnya sama ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu A3 ya, A3 dan B1, kemudian A4 dan B2 itu disebut dengan sudut yang saling sudut dalam berseberangan ya, yaitu besar sudutnya sama ya, sama dengan nomor 1 yaitu besar sudutnya sama A3 dan A1, B2 dan A4 dan B2 ya. Dalam berseberangan itu maksudnya dia menyeberang garis yang berwarna biru ya. Ini kan berwarna biru, kemudian dia menyeberang ya, 3 ke 1, 4 ke 2 ya. Dinamakan sudut dalam berseberangan. Sifatnya yaitu besar sudutnya sama ya. Kemudian nomor 3, A1 dan B3 ya, A2 dan B4 disebut sudut luar berseberangan ya. Besar sudutnya sama ya. A1 dan B3, A2 dan B4 itu besar sudutnya sama ya. Kemudian yang nomor 4 yaitu A4 dan B1, A4 dan B1 ya, A3 dan B2 disebut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak ya. Jadi nanti sifatnya yaitu besar sudutnya saling berpelurus. Nah, saling berpelurus itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kita akan membahas mengenai berpelurus, berpenyikut dan saling bertolak belakang ya. Ini besar sudutnya saling berpelurus ya. Kemudian yang nomor 5 yaitu A1 dan B4, A2 dan B3 yaitu disebut dengan sudut luar sepihak ya. Kalau tadi dalam sepihak, kalau luar ya, sekarang luar sepihak. Besar sudutnya saling berpelurus ya. Kemudian nomor 6 A1 dan A3, A1 dan A3, kemudian A2 dan A4 ya. Kemudian A4 dan B1. B1 dan B3, kemudian B2 dan B4 itu namanya sudut saling bertolak belakang ya. Saling bertolak belakang. Besar sudutnya sama ya. A1 dan A3, A2 dan A4, kemudian B2 dan B4, B1 dan B3 ya. Namanya sudut bertolak belakang. Sifatnya yaitu besar sudutnya sama. Oke, selanjutnya untuk bagian yang berwarna merah, besar sudutnya sama dengan yang berwarna merah ya. Jika di sini A1 dan A3, di sini kan berwarna hitam ya, jadi sama. Nanti 1 dan 3 ini nilainya sama. Kemudian yang merah-merah ini juga sama. A2 dan A4 itu sama ya, nilainya sama. Di sini juga A2 dan B2 juga nanti nilainya sama karena berwarna merah ya. Kemudian A4 dan B4 juga sama nanti ya, berwarna merah. Kemudian A4 dan B2 juga sama karena berwarna merah ya. Jadi di sini saya buat warnanya beda biar kalian bisa membedakan ya, mana yang sama dan mana sudut yang berbeda ya. Kemudian selanjutnya yaitu sudut saling berpelurus. Nah, ini sifat-sifat pada sudut ya. Yang pertama yaitu sudut saling berpelurus atau bersuplemen ya. Sini kita gambar garis A ya, garis A kemudian dipotong oleh sebuah garis berwarna biru yaitu garis C ya. Nah, di sini kita beri nama A1, A2, A3, A4 ya. Kemudian dinamakan dengan garis berpelurus jika dua sudut atau lebih disebut saling berpelurus jika kedua sudut dijumlahkan adalah 180 derajat ya. Kita beri contoh misalnya A1 dan A2. A1 ditambah A2 jika dijumlahkan maka hasilnya 180 derajat ya. Kemudian sama juga misalnya A3 dan A4 itu dijumlahkan kemudian 180 derajat. Hitam ditambah merah itu sama dengan 180 derajat. Hitam dan merah jika dijumlahkan maka 180 derajat ya. Jadi paham ya apa itu sudut saling berpelurus ya. Kemudian kita mempunyai contoh soal ya. Di sini
pada A1 itu nilainya 115 ya. Kemudian A2-nya X ya. Kita cari nilai X-nya berapa ya? Dengan cara yaitu 180 dikurangi 115 ya. Karena sebuah garis berpelurus itu jumlahnya berapa? 180 derajat. Maka 180 dikurangi 115 derajat, maka menghasilkan 65 derajat. Jadi nilai X adalah 65 derajat ya. Nah, di sini juga ada, misalnya di sini 40 derajat, nilai X-nya berapa gitu ya. Nah, sama caranya yaitu 180 kurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat ya, ini ya, bukan 40 tapi 140 derajat. 180 dikurangi 40 derajat jadinya 140 derajat. Ini ada yang kurang ini ya, tambah ya. Nah gini, 140 derajat ya, bukan 40 tapi 140 derajat. 180 dikurangi 40 derajat sama dengan 180 derajat ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sudut saling berpenyiku atau berkomplement ya. Kita buat dua buah garis yang saling berpenyiku. Garis A dan garis T itu berpenyiku. Kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah garis B gitu ya. Nah, di sini dua buah sudut atau lebih disebut saling berpenyiku jika kedua sudut tersebut berjumlah berapa? 90 derajat ya. Saling berpenyiku jika kedua sudut dijumlahkan hasilnya 90 derajat ya. Nah, di sini misalnya ABD ya. Sudut ini ya, sudut di sini ditambah dengan CBD yaitu jumlahnya berapa? 90 derajat. Sudut ABD ditambah CBD jika dijumlahkan 90 derajat ya. Karena siku-siku itu, sebuah sudut siku-siku itu start sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian contoh soal yaitu misalnya di sini ada sudut CBD itu besarnya 64 derajat ya. Maka besar ABD sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita cari yaitu dengan cara 90 derajat dikurangi 64 derajat ya. 90 itu adalah jumlah total sudut pada sudut 90 derajat ya. Berpenyiku itu kan 90 derajat dikurangi 64 derajat ya. Jadi 90 dikurangi 64 sama dengan 26 derajat. Jadi nilai X itu adalah 26 derajat. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai sudut yang saling bertolak belakang. Jadi ada dua buah garis yaitu garis AC dipotong dengan garis BD ya. Dua buah garis yang saling berpotongan. Garis AC dipotong dengan garis BD. Kemudian kita buat nama ya. Antara ruas tersebut kita beri nama yaitu 1, 2, 3 dan 4 ya. Ruas tersebut kita beri nama 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini dua sudut disebut saling bertolak belakang jika letak titik sudutnya letaknya saling membelakangi ya. Jadi misalnya ini BOC, kita beri nama pada titik persilangannya ini kita beri nama titik O ya. BOC dengan AOD itu saling bertolak belakang. Kemudian AOB dan DOC itu saling bertolak belakang ya. Jadi sudutnya sama ya. Nanti misalnya di sini BOC nilainya 30, AOD juga 30. BOA misalnya berapa? Misalnya 50, DOC juga 50 ya. Jadi angka yang warnanya sama nanti juga nilainya akan sama ya. 4 dengan 2 itu sama, 1 dengan 3 itu sama nanti nilainya ya. Kemudian ya ini AOD dan BOC saling bertolak belakang, AOB dan DOC saling bertolak belakang ya. Dua sudut yang saling bertolak belakang
besar sudutnya sama ya. Tadi sudah saya jelaskan BOC dan AOD itu sama ya, berwarna merah. 2 dan 4 itu berwarna merah. Jadi besar sudutnya sama. Di sini 50 juga, di sini juga 50 ya. Kemudian sudut pada segitiga ya. Sudut segitiga pada 3 buah garis yang saling berpotongan. Nah, di sini kita buat 3 buah garis yang saling berpotongan ya. Garis A ya, garis B dan garis C saling berpotongan. Kemudian menghasilkan sebuah gambar segitiga ya. Segitiga ini straight ya, segitiga ya. Kita beri nama pada masing-masing sudutnya. Kita beri nama sudut 1, sudut 2 dan sudut 3. Nah, di sini pengertiannya yaitu jumlah seluruh sudut di dalam sebuah segitiga itu berjumlah 180 derajat ya. Sebuah segitiga itu jumlah seluruh sudutnya yaitu 180 derajat ya. Jangan dilupakan ini ya, diingat-ingat ya. Sebuah segitiga seluruhnya berjumlah berapa sudutnya? 180 derajat ya. Nah, di sini sudut 1, sudut 2, sudut 3 jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal 1 ya. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal ya. Yang ketiga, pada gambar di samping carilah nilai X ya. Nilai sudut yang A itu 70 derajat, sudut yang B 85 derajat. Carilah sudut yang C ya. Nah, di sini 70 ditambah 85 ditambah dengan X sama dengan 180 derajat ya. Jadi ketiganya dijumlah sama dengan 180 derajat ya. Nah, di sini 70 ditambah 85 sama dengan 155 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat ya. Dan nilai X adalah berapa? 180 dikurangi 155 derajat. Jadi nilai X adalah 25 derajat ya. Nilai X adalah 25 derajat. 70 tambah 85 ya. Kemudian ditambah X sama dengan 180 derajat. Ketemu yaitu X-nya 25 derajat. Kemudian yang contoh soal nomor 2 yaitu pada sudut yang saling berpenyiku ya. Nah, di sini garis RQS itu besarnya 3X ditambah 5. Kemudian SQP sudutnya 6X ditambah 4 ya. Ini RQP 3X ditambah 5, SQP yaitu 6X ditambah 4 ya. Kalian jangan bingung mengenai penjumlahan yang ada X-nya ya. Ini materi kelas 7 semester pertama yaitu aljabar ya. X-nya itu aljabar ya. Jadi kalian jangan bingung kalau mengerjakan ketemu dengan soal yang ada X-nya gini ya. 3X ditambah 5, 6X ditambah 4 ya. Pada gambar di atas carilah nilai PQS ya. PQS ya. Jadi kita cari nilai 6X ditambah 4 ya. Sebelumnya kita akan mencari dulu nilai X-nya ya. Nilai X-nya dari kedua buah sudut tersebut. Nah, di sini kita jumlahkan saja garis sudut ini. Sudut yang pertama dijumlahkan dengan sudut yang kedua sama dengan 90 derajat nanti hasilnya ya. 6X ditambah 4 derajat ditambah 3X ditambah 5 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, di sini yang punya X kita satukan ya. Kita satukan, kita kumpulkan yaitu 6X ditambah 3X. Kemudian 4 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 90 derajat ya. Nah, di sini 6 ditambah 3 yaitu 9 ya. 6X ditambah 3X 9X. Kemudian 4 ditambah 5 yaitu 9 ya, sama dengan 90 derajat ya. Nah, di sini yang 9 derajat kita pindah ruas sama dengan 9X. 9X sama dengan 90 dikurangi 9 derajat. 90 kurangi 9 yaitu 81 ya. Jadi nilai X-nya adalah 9 derajat ya. Kemudian kita
masukkan ya, kita substitusikan nilai X-nya ini ya pada sudut ini ya, 6X ditambah 4 ya. 6X ditambah 4, X-nya kita masukkan ke X-nya ya. 9-nya kita masukkan ke X-nya ya. 9-nya kita ganti dengan X-nya kita ganti dengan 9 ya. Jadi 6 dikali 9 tambah 4. 6 kali 9 54 ya. Ditambah 4 sama dengan 58. Jadi besar PQS adalah 58 derajat ya. Kemudian soal nomor 3 juga sama ya. Kita mencari besar sudut pada sudut yang saling berpelurus, maaf. Kalau tadi yang kedua itu berpenyiku, kalau sekarang berpelurus ya. Ini pada gambar di atas carilah nilai CBD ya. CBD ya. Kita cari dulu nilai X-nya. Oh ya, untuk kalian yang ketemu dengan soal yang ada X-nya seperti ini ya. 3X kemudian 5X ya. Itu langkah pertama adalah kita mencari nilai X-nya dulu ya. Jadi misalnya ketemu 3X ditambah 5X ditambah 20, itu kita cari dulu nilai X-nya ya. Jadi kalian tidak bisa 5X ditambah 20 itu tidak bisa, karena ini adalah bentuk aljabar ya. 5X ditambah 20 itu tidak bisa dijumlahkan ya. Maka kita cari dulu nilai X-nya ya. Nah, di sini kedua buah saling berpelurus ya. Benar, berpelurus. Kedua sudut saling berpelurus. Maka jika dijumlahkan 180 derajat ya. Berarti 3X ditambah 5X ditambah 20 sama dengan 180 derajat ya. 3X ditambah 5X ditambah 80 sama dengan 180 derajat. 3X ditambah 5X sama dengan 8X ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Kemudian yang nilai 80 dipindah ruas ya. Nah, ini 180 dikurangi 20 sama dengan 160 derajat. 160 dibagi 8 ya. Nah, ketemu X-nya adalah 20 derajat. Ini baru nilai X-nya ya. Nilai X-nya 20 derajat. Kemudian kita masukkan X-nya kepada bilangan ini ya. Pada bilangan 5X ditambah 20. Jadi nanti nilai X-nya diganti 20 ya. 5X ditambah 20 diganti X-nya diganti 20, jadi 5 dikali 20 ditambah 20 ya. 5 dikali 20 adalah 100 ya. Kemudian 100 tambah 20 sama dengan 120 derajat. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita punya latihan soal ya. Latihan soalnya itu jumlahnya ada 3 ya. Soal yang pertama yaitu mengenai sudut yang saling berpelurus. Jadi ada 2 buah sudut yang saling berpelurus ya. Carilah nilai ABD ya. ABD ya. Jangan lupa untuk mencari nilai X-nya dulu ya. Nilai X-nya dulu, kemudian kalau sudah ketemu X, kalian substitusikan ke X ini ya. Jadi 2X tambah 5, itu X-nya kalian ganti dengan nilai kalian yang nanti ketemu ya. Kemudian nomor 2 yaitu perhatikan gambar di samping, berapakah nilai X ya. Nah, ada 2 buah garis yang saling sejajar, kemudian kalian potong dengan sebuah garis ya. Nah, di sini ada sebuah sudut yaitu 120 derajat. Nah, carilah nilai X ya. Untuk sifat-sifatnya kalian bisa melihat pada video saya tadi ya. Kalian boleh replay balik ke video saya tadi ya. Dan kalian kerjakan nilai X-nya. Oh ya, untuk latihan soal ini kalian gambar ya. Coba kalian gambar untuk melatih kalian mengetahui cara menggambar pada sudut yang saling berpelurus ya. Dan yang nomor 2 juga kalian gambar dan kalian kerjakan ya. Nomor 3 yaitu sifat pada sudut yang ada pada 3 ya. Jadi ada 3 buah sudut yaitu 95,
X tambah 10 dan 3X kurangi 5 ya. Nah, jadi kalian cari nilai X-nya dulu, kemudian kalian substitusikan di nilai X-nya ini ya. Jadi 3X kurangi 5 ya. Carilah nilai DAC ya. 3X kurangi 5, nanti X-nya kalian ganti menggunakan bilangan yang kalian sudah cari ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa berlatih mengerjakan soal saya, kemudian semoga dengan video tersebut kalian bisa menghitung cara menghitung pada sudut ya, dan mengetahui sifat-sifat pada baris ya. Oke, itu saja, tetap belajar karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir semester ya. Kalian berlatih soal, kemudian tetap belajar. Itu saja sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.